Halo teman-teman semua, oke kita kembali mempelajari materi dan nanti ada latihan soal untuk hukum dasar kimia ya teman-teman. Nah kali ini kita akan mempelajari terkait hukum Gay-Lussac. Untuk teman-teman yang belum nonton video untuk hukum dasar kimia lainnya, sudah ada 3 yang kita bahas, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari hukum dasar kimia. Yang pertama hukum Lavoisier yang kita kenal dengan hukum kekekalan massa. Yang kedua hukum Proust yang kita kenal dengan hukum perbandingan tetap. Dan yang ketiga adalah hukum Dalton yang kita kenal dengan hukum perbandingan berganda. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah pahami dengan baik, teman-teman pasti ingat dan paham bahwa 3 hukum yang kita sudah pahami ini itu membahas terkait komposisi massa zat-zat yang bereaksi dalam setiap senyawa. Jadi fokusnya adalah untuk komposisi massa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana jika di dalam reaksi yang bereaksi itu wujudnya adalah gas? Nah, bagaimana komposisi zat-zat yang bereaksi dalam wujud gas? Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya seperti itu, maka jawabannya ada di hukum yang berikutnya yang kita kenal nanti dengan hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini kita kenal juga dengan hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac ini berawal dari penemuan salah satu ilmuwan kimia bernama Henry Cavendish. Dia mengamati pada pembentukan air, perbandingan volume gas hidrogen dan volume gas oksigen adalah 2:1. Yang artinya adalah ketika 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen, maka akan membentuk air. Temuan Henry Cavendish ini lalu dikaji lebih lanjut oleh salah satu ilmuwan kimia asal Prancis bernama Joseph Gay-Lussac. Pada tahun 1808, Joseph Gay-Lussac melakukan percobaan dengan mereaksikan 2 liter gas hidrogen dan 1 liter gas oksigen dan ternyata menghasilkan 2 liter gas H2O atau air. Temuan Gay-Lussac ini kemudian dilanjutkan dengan mereaksikan 1 liter gas hidrogen dan 1 liter gas klorin dan ternyata membentuk 2 liter gas hidrogen klorida atau HCl. Berdasarkan hasil percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Gay-Lussac, akhirnya pada tahun 1808, Gay-Lussac mencoba mengajukan teorinya di mana dia mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Setelah mengemukakan teorinya, Gay-Lussac juga menemukan hubungan antara perbandingan volume yang digunakan pada setiap percobaan dengan perbandingan koefisien pada persamaan reaksi. Di mana di sini kita bisa kaji, misal pada percobaan 1, ketika 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter oksigen membentuk 2 liter air, perbandingan volumenya di sini adalah 2:1:2. Nah, jika kita perhatikan pada persamaan reaksinya, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini perbandingan koefisiennya adalah 2:1:2. Nah, itulah yang disebutkan oleh Gay-Lussac bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien pada setiap persamaan reaksi. Kita lihat contoh pada percobaan yang kedua. Ketika 1 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas klorin, maka akan membentuk 2 liter gas hidrogen klorida. Nah, jika kita lihat perbandingan volumenya adalah 1:1:2. Jika kita bandingkan dengan persamaan reaksi, perbandingan koefisiennya adalah 1:1:2. Inilah yang dikaji oleh Gay-Lussac sehingga Gay-Lussac mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya, sehingga hukum Gay-Lussac ini kita juga sebut dengan hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini dapat kita gunakan untuk menentukan volume gas-gas dalam suatu reaksi. Di mana dalam penentuan volume gas-gas dalam reaksi ini kita bisa gunakan persamaan umum VA per VB sama dengan koefisien A per koefisien B.
Nah, teman-teman, di sini A dan B hanya pemisalan ya. Jadi VA ini kita misalkan untuk volume gas yang akan ditanyakan. VB adalah volume gas yang diketahui, koefisien A adalah koefisien gas yang ditanyakan, dan koefisien B adalah koefisien gas yang diketahui. Nah, teman-teman, supaya lebih paham, kita langsung saja mengerjakan contoh soal di sini. Pada suhu dan tekanan yang sama, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk menentukan volume gas nitrogen yang bereaksi dan volume gas amoniak yang terbentuk. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini ada kalimat pada suhu dan tekanan yang sama. Maka soal ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan hukum Gay-Lussac. Nah, teman-teman, di sini yang sudah diketahui adalah volume gas hidrogen yaitu sebanyak 15 liter. Kemudian kita diminta untuk menentukan volume gas nitrogen dan juga volume gas amoniak yang terbentuk. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan persamaan umum tadi ya. VA per VB sama dengan koefisien A per koefisien B. Ingat A dan B tadi hanya pemisalan, maka jika volume A tadi adalah volume yang ditanyakan, maka di sini nanti VA-nya adalah V dari N2 nitrogen dan juga V dari NH3 amoniak. Dan VB-nya adalah yang V yang sudah diketahui yaitu V hidrogen atau H2 ya teman-teman. Koefisien A-nya adalah koefisien yang ditanyakan, berarti koefisien dari N2 dan NH3. Dan koefisien B adalah koefisien yang sudah diketahui itu dari H2. Nah, teman-teman, paling pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah H2 dalam wujud gas direaksikan dengan N2 dalam bentuk gas, menghasilkan NH3 wujud gas juga ya. Nah, diingat ya teman-teman, untuk hukum Gay-Lussac persamaan reaksinya wajib setara. Maka kita setarakan dulu ya reaksinya. Di sini kita perhatikan dulu untuk unsur H ya. H di bagian kiri ada 2, H di bagian kanan ada 3. Maka supaya setara, H di bagian kiri kita kali 3, H di bagian kanan kita kali 2. Sehingga totalnya sama ya, yaitu 6. Nah, N di bagian kiri ada 2, N di bagian kanan itu juga sudah 2. Maka reaksinya sudah setara ya teman-teman. Berarti reaksinya adalah 3H2 plus N2 menghasilkan 2NH3. Lanjut di sini teman-teman, kita tentukan volume gas nitrogen dan juga volume gas amoniak. Nah, teman-teman, yang pertama kita tentukan dulu ya volume nitrogen. Nah, untuk menentukan volume nitrogen tadi berarti kita gunakan persamaan Vn2 per Vh2 sama dengan koefisien N2 per koefisien H2. Maka jika ditanyakan Vn2 berarti kita gunakan persamaan seperti biasa yang di matematika ya, kita kali silang. Maka volume N2 sama dengan koefisien N2 per koefisien H2 dikali dengan volume H2. Maka di sini koefisien N-nya adalah 1 per koefisien H-nya adalah 3 dikali volume H2-nya adalah 15 liter. Berarti 1 per 3 dikali 15 liter hasilnya adalah 5 liter. Maka volume gas nitrogen yang digunakan dalam reaksi ini sebanyak 5 liter. Kita lanjut berikutnya untuk penentuan volume amoniak yang terbentuk atau volume NH3 ya teman-teman. Maka kita langsung gunakan persamaan tadi. Volume NH3 per volume H2 sama dengan koefisien NH3 per koefisien H2. Maka volume NH3-nya sama dengan, di sini koefisien NH3 adalah 2 per koefisien dari H2 adalah 3, berarti 2 per 3 dikali volume H2-nya tadi adalah 15 liter. Maka 2 per 3 dikali 15 liter hasilnya adalah 10 liter. Maka jawaban untuk soal ini adalah volume gas nitrogen yang bereaksi sebanyak 5 liter dan volume gas amoniak yang terbentuk sebanyak 10 liter. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.